Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang di rumah selalu tetap semangat belajar. Tetap selalu menjaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak benar-benar perlu. Kemudian lebih banyak giat belajar di rumah. Jangan malas untuk membuka bukunya. Jangan terlalu sibuk dengan HP, dengan kepentingan yang tidak bermanfaat. Karena waktu kita singkat, jadi belajarnya walaupun daring harus tetap maksimal. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi kita pada hari ini, jadi Ibu harap dibuka videonya, dipelajari baik-baik. Nah, untuk khusus hari ini, silakan buka bukunya halaman 4. Kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa sih perkembangbiakan itu? Nah, pada umumnya ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dapat berkembang biak. Artinya berkembang biak itu berarti menghasilkan keturunan. Nah, tumbuhan pun bisa menghasilkan keturunan juga. Bagaimana caranya? Nah, melalui perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan sendiri sebenarnya ada dua. Ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ternyata adalah bunga. Bunga yang berada di tumbuhan itu adalah salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada bunga itu sendiri ada dia benang sari dan putik nih. Nih tumbuhannya, bunganya di bunga kamu. Di sini ada benang sari. Ini namanya benang sari. Kemudian yang di sini adalah putik. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan dan putik ini alat kelamin betina pada tumbuhan. Tuh, itu perbedaannya. Nah, di sini contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu ternyata ada durian, jeruk, mangga, rambutan, dan apel. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Kenapa? Karena mereka pada umumnya tumbuhan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang berbiji, ya. Kemudian alat perkembangbiakannya ya berupa bunga. Jadi kalau ditanya apa alat perkembangbiakan pada tumbuhan, berarti jawabannya adalah bunga. Nah, kemudian dapat dari mana biji ini? Biji ini dihasilkan pada tumbuhan. Dihasilkan terjadi penyerbukan pada bunga, ya. Jadi penyerbukan itu maksudnya adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Tadi dalam bunga ada benang sari dan putik. Benang sari untuk alat kelamin jantan dan putik untuk alat kelamin betina. Nah, di sini terjadi penyerbukan. Penyerbukan antara alat kelamin jantan dan kelamin betina nih. Ada serbuk-serbuk sari yang ada di benang sari ini jatuh di kepala putik. Nah, proses ini dinamakan dengan penyerbukan. Nah, kemudian setelah penyerbukan itu maka terjadi peristiwa pembuahan. Nih, serbuk sarinya ke kepala putih, kemudian terjadi pembuahan di sini. Yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan tadi melebur dengan sel kelamin betina. Nih, terjadi peleburan di sini, kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot. Ya, diingat. Proses pembuahan sel kelamin jantan yang melebur pada sel kelamin betina itu yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot yang dihasilkan dari peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi, dia tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nih, terjadi tunas tumbuhan kecil di dalam biji. Ini disebut dengan embrio. Kemudian proses selanjutnya, biji berada di dalam buah. Nah, biji berada dalam buah, kemudian selanjutnya biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, lama-kelamaan dengan selang waktu, tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, setelah itu tumbuhan dewasa akan berbunga lagi dan kemudian terjadi perkembangbiakan lagi, terjadi penyerbukan lagi. Proses ini terjadi lagi, baru dia bisa menghasilkan biji kembali. Nah, ini adalah salah satu bagan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan nih. Ini Ibu harap nanti saat mengumpulkan tugas anak-anak Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Nah, ternyata penyerbukan tuh ada 4
jenisnya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Maksudnya serbuk sari pada putik berasal dari bunga yang sama. Nih, pada bunga yang sama. Maksudnya berarti ini. Dia dalam satu bunga terjadi penyerbukan sendiri. Ini sel kelamin jantan dan ini sel kelamin betina. Dia berada dalam satu bunga. Berarti itu dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Nah, yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Nah, ini penyerbukan tetangga. Berarti dia bunganya bukan bunga sendiri, tetapi bunga yang lain. Nih, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Masih satu tumbuhan ya, masih berada satu batang nih. Ini tumbuhan tadi yang sendiri, kemudian ini tumbuh lagi bunga di sini. Nah, ternyata serbuk sarinya jatuh. Nih, karena mungkin tertiup angin sehingga serbuk sari ini yang berada di sini jatuh ke kepala putik yang ada di bunga sebelah sini. Nah, penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Dia masih satu tumbuhan tetapi beda bunganya. Nah, tuh. Itu dinamakan dengan penyerbukan tetangga. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan nih. Ini berbeda batangnya, berbeda tumbuhannya. Tumbuhan ini dengan tumbuhan yang ini itu berbeda. Ya, tumbuhan ini dengan tumbuhan ini itu berbeda, tetapi dia bisa berkembang biak melalui penyerbukan silang. Tapi ingat ya, jenisnya harus masih sama. Nih, putik serbuk sari yang ada di sini terjadi penyerbukan silang pada bunga yang sama tetapi berbeda tumbuhannya. Nah, kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan ini serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Maksudnya ini tumbuhannya berbeda, jenis tumbuhannya nih berbeda, jenis bunganya nih berbeda. Tetapi dia bisa berkembang biak. Ini sel kelamin betinanya, ini sel kelamin jantan, ini sel kelamin betina. Nah, penyerbukan yang berbeda jenis bunganya itu dinamakan dengan penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan tadi pada tumbuhan itu dapat dibantu oleh perantaranya banyak, mungkin dari serangga, manusia, air, ataupun angin. Sehingga bisa menghasilkan perkembangbiakan dengan macam-macam penyerbukan. Mungkin hanya ini dulu yang Ibu jelaskan untuk materi kita pagi ini. Silahkan dicatat di buku catatan kalian, nanti Ibu foto. Kemudian kerjakan tugasnya halaman 5. Ayo berlatih, gambarnya nggak usah ditulis, nggak usah dibuat. Yang mau kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selamat mengerjakan. Selalu jaga kesehatan sayang. Bye-bye. Assalamualaikum.